dadakan gitu karena memang kami juga lagi banyak jadwal yang nggak terduga gitu, apa jadwal yang diganti-ganti gitu harinya, jadinya kita kurang persiapan gitu. Dan juga nanti akan dipandu sama KPNB, Kawayan, sama Kak Arno. Jadi saya silakan kepada mereka, silakan untuk memandu kegiatan tutorial ini. Terima kasih. Oke, makasih Tun. Oke, sebelumnya kayaknya kita perlu kenalan deh. Oke, mulai dari saya. Nama saya Pendio Menstregar, NIM 119410047. Dan saya ditemani oleh rekan saya ada Filipus. Halo. Halo. Dengerin ya. Kenalkan, nama saya Filipus atau biasa dipanggil Arnold. NIM-nya 119410025. Selanjutnya ada gua Wayan, bisa dipanggil Wayan, NIM 49. Oke, biar jangan nunggu-nunggu, kita langsung aja kali untuk bahas-bahas soal-soalnya. Sebelumnya ini kami bahas soal dari UTS 2018-2019 ya kalau nggak salah. Mulai ya. Sebelumnya ini layarnya udah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Mulai ya. Sebelumnya maaf, soalnya di laptop saya nggak bisa coret-coret, jadi saya tulis ulang aja. Oke, kita mulai ya. Oke, yang pertama ini soalnya ada fx sama dengan e pangkat 2x dikurang 4. Dan kita disuruh mencari untuk turunannya f aksen 2 itu berapa? Oke, untuk pertama kita cari dulu turunan dari fx-nya dulu. Jadi f aksen x sama dengan turunan e 2x dikurang 4. Nah, pertama kita harus mempermisalkan ya sama aja. Memisalkan u sama dengan 2x dikurang 4 nih. Si 2x kurang 4 itu jadi u. Nah, otomatis turunannya adalah 2. Ya kan? Tahu ini kan sistem turunan pangkatnya ke depan, terus pangkatnya dikurang 1 gitu. Jadi kan ini 2 dikali 1, x pangkat 1 dikurang 1. Nah, makanya dapatnya 2. Selanjutnya, kita disuruh nurunin si e pangkat u. Ya kan? Ya udah. Hasilnya e pangkat u du per dx, di mana du dx-nya itu 2. Makanya 2 e pangkat, aduh ini bukan 4 ya. 4 ya. Oh, bukan ya. Oh, ini u ya, bukan 4. Maaf. Jadi e pangkat u dikali 2. Nah, terus kita substitusi u-nya yang tadi yang di atas ini menjadi 2x pangkat 2x dikurang 4. Karena kan tadi kita memisalkan u itu 2x kurang 4. Makanya di sini kita masukkan u-nya tadi jadi 2x kurang 4. Makanya 2e pangkat 2x dikurang 4. Nah, kita kan disuruh cari turunan f aksen 2, x-nya 2 gitu kan. Nah, yaudah tinggal substitusi x-nya 2 e pangkat 2 dikali 2 dikurang 4. Jadi 2 dikali e pangkat 0, di mana e pangkat 0 itu sama dengan 1, sehingga f aksen 2-nya adalah 2.
untuk soal pertama ada yang mau ditanya nggak? Ada? Belum, Kak. Oke, belum. Oke, nanti kalau seandainya mau ada ditanya, itu ya. Atau ada yang mau mencatat? Ini Enggak. Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Nah, ini nanti link recordnya disebar apa enggak, Kak? Iya. Iya nanti Gimana? link. Atun? Untuk link record kalau kalian minta ya nanti dikasih. Ya paling nanti minta link recordnya aja, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Oke, kita lanjut nomor 2 ya. Halo, izin masuk nanti Ah. rekaman tutor ini kalau nggak dikirim linknya nanti kita akan share di YouTube Himaktu. Jadi pantengin YouTube Himaktu. Oke. Kasih. Mantap. Oke, makasih Atun. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Kita disuruh mencari integral dari 3x ln x dx. Nah, sama kayak tadi kita melakukan permisalan di mana u sama dengan ln x. Otomatis turunan dari ln x sama dengan 1 per x. Ini kan du per dx sama dengan 1 per x. Nah, x-nya dipindahin ke sini, jadi 1 per x dx. Tuh. Terus kita misalkan si dv ini si 3x dx. Oh, ini harusnya gini. Kalau ini dipisah berarti ini ln x 3x dx gitu. Jadi 3x dx yang melekat. Nah, terus kita mau mencari v-nya. dv kan kebalikannya integral, turunan kan kebalikannya integral. Ya udah kita integralin aja. Integral dv sama dengan integral 3x dx. Tahu ini kan cara mengintegralkan? Gini. Ini kan pangkatnya 1. Nah, 3 per 1 tambah 1, pangkatnya tadi 1 kan? X 1 tambah 1. Nah, itu integralnya. Jadi 3 per 2 X kuadrat. Kita udah dapat U-nya ln X, DU-nya 1 per X dx, DV-nya 3X dx, dan V-nya 3 per 2 X kuadrat. Nah, ada catatan nih yang perlu diingat, yang perlu dihafal juga. Integral UdV sama dengan UV dikurang integral VDU. Tuh. Dari permisalan tadi ya tinggal kita substitusi U-nya ln X, terus V-nya 3 per 2 X kuadrat dikurang integral 3 per 2 X kuadrat dikali 1 per X dx. Tuh. Nah, udah tinggal disubstitusi. Ini 3 per 2 X kuadrat ln X dikurang 3 per 2. Ini kan kalau seandainya konstanta, dia kan bisa dikeluarin. Makanya ini di luar dari integralnya. Berarti 3 per 2 integral X dx. Terus, udah tinggal dijalanin. Ini diintegralin berarti 1 per 2 X kuadrat. Ini tinggal substitusi, udah. Jawabannya 3 per 2 X kuadrat dikali ln X dikurang setengah ditambah C. Ada yang mau ditanya untuk soal nomor 2? Oh iya, Pendi izin nambahin. Oke, Yan. Ke slide yang tadi. Nah, jadi gini teman-teman, ini kan kita pakai konsep integral parsial. Di mana integral parsial ini sendiri mengintegralkan dua fungsi. Nah, di situ kan ada 3x dikali ln x. Nah, tahap pertama itu mungkin ke atas lagi, Pen. Nah, tahap pertama itu kan pertama terlebih dahulu sesuai rumusnya kita perlu nentuin dulu tuh U atau dv-nya. Nah, mungkin lebih ke kayak apa ya? Bukan ngasih tips sih. Ya intinya gini. Dalam menentukan U atau dv-nya itu sebisa mungkin untuk menentukan mana yang menjadi dv-nya
itu adalah fungsi yang mudah diintegralkan. Contoh, kayak yang di situ kan ada U-nya itu sama dengan ln X, sedangkan DV yang sama dengan 3X dx. Nah, kenapa DV yang sama dengan 3X dx? Karena kita tahu kalau mau mengintegralkan 3X dx itu lebih mudah dibandingkan mengintegralkan yang ln X. Jadi lebih gampang aja nanti ketika kita mengintegralkan 3X dx-nya itu. Jadi mungkin itu sih kayak saran aja untuk nentuin U atau DV-nya terlebih dahulu itu cari DV, cari DV yang mudah diintegralkan. Mungkin itu aja sih, Pen. Nanti biar ketika dimasukin ke rumusnya jadi lebih gampang aja. Oke, makasih Kak Wayan. Jadi gitu, untuk mempermudah kita menentukan yang mana sih yang U, yang mana sih yang DV gitu. Gitu kata Kak Wayan tadi. DV-nya tadi kita cari yang mudah untuk diintegralin gitu. Jadi untuk yang U-nya ya sisanya gitu. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, oke kita lanjut aja. Nomor 3. Nomor 3. Kita disuruh mengintegralkan X kuadrat ditambah 4 per X kuadrat tambah 1 dx. Udah, jadi kita pertama-tama pisah dulu nih. Ini kan apa sih namanya? Penyebut aku bilang. Itu dia intinya. X kuadrat tambah 1. Nah, kita nyamain. Yang di atas juga X kuadrat tambah 1, yang di atas yang bawah juga X kuadrat tambah 1. Sebenarnya ada caranya. Cara AB nggak sih? Tapi saya lupa gimana menggunakannya. Jadi saya pakai cara saya sendiri ya, kayak gini. X kuadrat tambah 1 ditambah 3 per X kuadrat tambah 1. Nah, nanti ini dipisah integralnya. Jadi kan sama aja nih, X kuadrat tambah 1 per X kuadrat tambah 1 ditambah 3 per X kuadrat tambah 1, ya kan? Ini kan sama aja dengan ini. Atau dengan ini, kan sama aja nih. Nah, yaudah kita pisah. Kalau integral kan jumlahan itu kan bisa dipisah. Jadi nanti integral X kuadrat tambah 1 per X kuadrat tambah 1 dx ditambah 3 sama kayak tadi, yang namanya konstanta bisa di luar dari integral. Jadi sisanya 1 per X kuadrat tambah 1 dx. Nah, ini ada catatan baru nih. Entah udah dikasih tahu dosennya atau belum, tapi integral 1 per X kuadrat tambah 1 itu sama dengan RC tan X atau tan min 1 tan pangkat min 1 tan min 1 X. Yaudah, itu catatan baru sih sebenarnya. Terus udah tinggal diintegralin. Integral dari dx kan X. Jadi jawabannya adalah X tambah 3 tan pangkat min 1 X. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau ditanya kira-kira? Oh iya, menambah lagi Pen, yang integral seper X kuadrat plus 1 itu kenapa jadi tan inverse X? Sebenarnya penjelasannya ada di modul 2 teman-teman. Modul 2 di bagian lampiran yang paling terakhir. Nah, di situ bisa kalian lihat penjelasan kenapa jadi tan inverse X. Oke. Ya kayaknya mungkin ada di modul kali ya. Mungkin kalau di modul di lampirannya mungkin lebih jelasnya mengapa integral 1 per X kuadrat tambah 1 itu jadi RC tan. Oke, ada lagi mau ditanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nomor 4. Nah, ini udah masuk ke matriks. S-nya sama dengan 0, 1, A, 0. S. Jimmy itu apa aja?
Oke, kita lanjut. Eh, kita disuruh cari A-nya. Maaf, sebentar. Diambil alih sama yang lain dulu ya. Saya ada ini. Halo, kedengeran nggak? Kedengaran Kak. Oke, bentar ya. Udah kelihatan belum screen-nya? Belum, Nom. Ya udah. Belum ya? Udah. Udah Kak. Oke. Udah Kak. Oke, jadi kita kan udah diketahui nih matriks S ini 0A 1 0. Terus diketahui juga kalau S inverse itu sama dengan S transpose. Ditanya A-nya berapa. Kita pertama nyari dulu ini apa S inverse-nya. Cara mencarinya kan dia 1 per determinan S, determinan matriks S dikali adjoint S, matriks S. Nah, determinan itu kan ini apa 0 kalian 0 dikali 0 dikurangin 1 dikali A, makanya dia dapatnya 0 min A, terus dikali adjointnya. Kalau adjoint itu yang silang kanan ini, yang 0 ini ditukar, terus 1 dan A ini dikasih minus, jadi gini. Nah, terus dia dapatnya jadi min 1 per A dikali matriksnya 0 min A min 1 0. Nanti jadinya S inverse ini sama dengan 0 1 1 per A 0. Nah, terus S transpose itu dia perlu diingat nih. Transpose 2 kali 2 itu baris sama dengan kolom, sedangkan kolom sama dengan baris. Jadi dia yang tadinya ini 0A 1 0, dia berubah menjadi 01 A0 gitu. Jadi penulisannya itu baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua. Jadi kita tahu ini S inverse sama dengan S transpose, jadinya ini S inverse sama dengan S transpose. Terus biar gampang dia dideterminankan. Jadi dicari determinannya. Untuk yang S inverse kan dia min 1 per A, sedangkan yang S transpose ini min A. Kita pindahin si minus A ini ke kanan, makanya dia dapatnya A kuadrat sama dengan 1. Untuk dapetin A aja kan kita perlu akarin, makanya dia jadinya akar A, ya, jadinya A, terus akar 1. Akar 1 itu kan bisa 1, bisa juga min 1, makanya dia jadinya plus minus 1. Itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Halo? Belum Kak sejauh ini Kak. Oke, lanjut ya. Lanjut ya ke nomor 5 itu. Nah ini. Dia kita diketahui X plus Y plus Z sama dengan 4. X plus Z sama dengan min 3 dan Y plus Z sama dengan 1. Kita nyarinya pakai matriks. Sebentar ya.
Oke, jadi kayaknya ada kesalahan sedikit. Ini di sini dia eh, salah tulis di sini, dia bukan minus, dia apa, harusnya di sini satu aja. Jadi ini dia eh, dia determinan kita kan eh, maaf, ini kan jadinya gini, dia satu 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 karena dia x nya satu, y nya satu, z nya satu, ditaruh di atas buat yang persamaan pertama. Terus 1 0 1, kenapa ini di tengah 0? Karena dia nggak ada y di sini, nggak ada y-nya. Terus untuk yang terakhir dia 0 1 1 karena di sini nggak ada x-nya, dikali x y z sama dengan ini, hasilnya ini 4 min 3 1. Nah, terus kita cari pertama determinan A, si determinan ini dulu dicari, nanti kita dapatnya ini dikali hasilnya 0, ini juga 0, terus di sini harusnya ini 1. Jadi ini hasilnya 1, terus dikurang ini perkaliannya ke atas, ini 0 kali 0 kali 1 ya, 1, jadinya 0, 1 kali 1 ini 1, terus 1 juga, jadi ini 1 min 2, jadinya ini hasilnya min 1. Terus yang determinan AZ, buat AZ kita ini ganti yang kolom ketiga ini jadi hasil si B, matriks B ini jadinya 4 min 3 1. Terus dicari determinannya, ini kaliin dapatnya 0, 1 kali min 3 kali 0 0 juga, 4 dikali 1 kali 1 jadinya 4, dikurangin ini naik ke atas, ini 0, terus ini 1 kali min 3 kali 1 min 3, terus 1 kali 1 kali 1 1, hasilnya ketemunya ini 7 ya, hasilnya 7. Jadi dia 7 per ini tadi minus 1 sama dengan apa, 7 per minus 1, jadinya hasilnya minus 7 di sini. Maaf, ini ada kesalahan perhitungan tadi. Ada yang mau ditanyakan? Oh, enggak ding, maaf. Oh, maaf, salah. Ini benar 6. Maaf. Jadi nanti hasilnya minus 6 di sini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Lanjut aja ya. Terus ini tentukan solusi khusus dari dy per dx sama dengan y per x kuadrat plus x, dengan y satunya sama dengan 1. Untuk ini maaf ya, ini diganti gantian sama yang lain buat yang ini. Tes tes, kedengeran nggak suaranya?
Kedengeran bang? Layarnya kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Oke, selanjutnya soal yang ini ya, soal B. Yang ditanya, tentukan solusi khusus dari dy per dx, persamaan dy per dx sama dengan y per x kuadrat plus x. Nah di situ juga diketahui bahwasannya y1 itu sama dengan 1. Nah, gini teman-teman, sebelum mencari solusi khusus, itu terlebih dahulu kita harus mencari solusi umumnya. Nah, solusi umumnya ini didapat dari penguraian persamaan yang ada di soalnya ini, yaitu dy per dx sama dengan y x kuadrat plus x. Nah, nah di sini kan ada dy per dx sama dengan y x kuadrat plus x. Nah, terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke pengintegralannya, kita pindah-pindah ruas terlebih dahulu. Dx ke kanan, lalu yang y-nya pindah ke kiri. Kenapa dipindah ruas? Karena nantinya tujuan pindah ruas kanan atau kiri ini agar bisa diintegralkan. Karena kan nanti di tahapan selanjutnya ini bakal diintegralkan. Nah, oleh karena itu yang y-nya ditaruh sama dy, yang x-nya ditaruh sama dx. Nah, di sini udah nih didapatkan integral seper y dy itu sama dengan integral dari 1 per x kuadrat plus x dx. Nah, tahapan yang selanjutnya, pertama-tama kita otak-atik dulu yang integral x-nya. Ingat rumus AB. Rumus AB yang ada di, kalau nggak salah, di modul 2. Mungkin teman-teman bisa lihat sembari lihat modulnya. Itu ada penguraian apa namanya? Rumus AB, penjabaran rumus-rumus AB. Nah, kebetulan di sini itu bentuknya 1 per x kuadrat plus x. Nah, di dalam rumus AB, 1 per x kuadrat plus x itu dapat dipecah jadi a per x ditambah b x plus 1. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa lihat di modulnya. Nah, selanjutnya, karena a per x ditambah b x plus 1 disamakan penyebutnya, lalu nanti dapat ax plus a ditambah bx. Nah, dari sini kita bakal dapat persamaan. Yang mana ax plus bx plus a itu sama dengan 1, dan didapatkan juga ab sama dengan 0, a sama dengan min b, maaf teman-teman, di sini kan dapat 1 sama dengan ax plus bx plus a. Nah, a sama dengan 1 ini dari mana sih? Nah, a sama dengan 1 itu dari persamaan ini teman-teman. Jadi aslinya itu sebenarnya di samping 1 ini ada variabel x juga, cuman konstantanya 0. Oleh karena itu ax plus bx itu bisa sama dengan 0x. Kayak mana ya? Jadi gini nih. Ax sebenarnya di sebelah 1 itu ada, kita anggap ada 0x ditambah 1 sama dengan persamaan ax plus bx plus a. Nah, karena yang variabel x itu cuman ax plus bx sama dengan 0x, maka di sini bisa didapetin a plus b sama dengan 0. Nah, sedangkan yang a-nya itu bisa sama dengan 1. Nah, karena udah didapetin kan a sama dengan 1, terus a sama dengan min b, tinggal disubstitusin aja gitu. Min b-nya sama dengan 1, terus b sama dengan min 1. Nah, dari sini kita udah dapat nih nilai a sama b-nya. Setelah udah dapat, habis itu dipindah lagi ke persamaan yang ini nih. Nah, habis itu karena kita udah dapat
A sama dengan 1 dan B-nya sama dengan min 1. Kita balik lagi ke tahapan yang sini. Nah, kan itu udah dapet tuh. Integral 1 per X kuadrat plus X itu sama dengan integral 1 per X ditambah min 1 X plus 1. Karena sifat integral di dalam penjumlahan, integralnya itu bisa diubah seperti ini. Nih, seperti ini. Di dalam sifat penjumlahan, integral bisa di otak-atik seperti ini. Nah, karena kita udah dapat semua nih integralnya, sekarang tinggal diintegralin aja. Nah, integral dari 1 per Y dy itu sama dengan ln Y. Sesuai penjelasan yang ada di modul. Nah, integral dari 1 per X itu sama dengan ln X. Lalu integral dari min 1 per X plus 1 dx itu sama dengan min ln X plus 1. Mungkin teman-teman udah pada tahu kan sifat dari integral 1 per itu sama dengan ln. Nah, jangan lupa plus C-nya. Nah, ini kan kita udah dapat ln semua nih. Ln. Nah, kita pingin dapetin nilai Y-nya. Karena ada di dalam Y, karena ada maksudnya karena ada di dalam ln logaritma naturalnya, karena di dalam logaritma natural, maka kita harus eksponenkan terlebih dahulu agar menghilangkan ln-nya. Karena kan kita tahu bahwasannya ln itu, aduh, nggak kelihatan lagi. Bentar ya. Ln itu pada dasarnya itu punya basis E di sini. Nah, nggak kelihatan. Ini ln, ini E. Nah, pada dasarnya itu ln di setiap ln itu ada basis E, ada pangkat E-nya di sebelah kirinya. Nah, ketika dikalikan konstan, ketika dipangkatkan gitu, istilahnya gini. Ketika ada E pangkat ln, nah itu secara otomatis sesuai sifat logaritma dia akan menjadi Y. Nah ini teman-teman, sesuai dengan sifat logaritma, karena logaritma ln ini sama logaritma biasa sifatnya sama gitu. Nah, kita udah pangkatkan E. Selanjutnya kita bakal dapat Y-nya. Nah, dapat Y. Karena kan E pangkat ln Y itu sama dengan Y. Begitu juga yang sebelahnya, E pangkat ln X. Oh ya, maaf sebelumnya di sini nih, ln X dikurang ln X plus 1 itu sama dengan ln X per X plus 1. Itu dari mana? Dari sifat, balik lagi dari sifat logaritma. Karena sifat logaritma biasa sama logaritma natural ini sama aja. Nah, setelah itu dipangkatkan E, maka bakal dapat Y-nya. Bakal dapat X sama per X plus 1-nya. Nah, dari sini kita bakal dapat nih. Nah, oh ya jangan lupa yang C-nya juga dipangkatkan E. Nah, di sini ada pangkat E pangkat C. Nah, dari sini kita ada dipangkatkan E semua. E pangkat ln Y sama dengan Y. E pangkat ln X per X plus 1 sama dengan X per X plus 1 dikali C. C ini dapat dari mana? Dari E dipangkatkan C. Kenapa dapatnya C? Karena pada dasarnya eksponensial itu juga konstanta Euler kalau nggak salah namanya, 2,7 bla 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 besarannya. Nah, karena E itu sebenarnya konstanta dan C juga konstanta, maka konstanta pangkat konstanta sama dengan konstanta. Makanya E pangkat C sama dengan C. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, dari sini kita dapat nih solusi umumnya. Nah, karena kita dapat solusi umum, jadi kalau solusi umum itu masih ada konstanta C-nya. Konstanta C-nya masih belum bernilai. Nah, karena yang ditanya di soal itu solusi khusus, dan di soal juga ada keterangan Y1 sama dengan 1, maka tinggal disubstitusi aja. Kan kita dapat nih Y sama dengan ya, ini sama dengan Y sama dengan C dikali X per X plus 1. Tinggal dimasukin aja Y1-nya,
Jadi 1 sama dengan C dikali 1 per 1 plus 1. Terus akhirnya bakal didapetin C sama dengan 2. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, karena yang ditanya solusi khusus, kita balikin lagi. Kita kan tadi fungsinya masukin 1 tadi, itu untuk dapetin nilai C-nya. Ketika nilai C-nya udah dapat, balikin lagi ke persamaan solusi umumnya. Nah, masukin aja C-nya. Tinggal masukin aja C-nya. C-nya itu sama dengan 2. Y sama dengan C kali X per 1. Masukin C-nya. C-nya sama dengan 2. Jadilah Y sama dengan 2X per X plus 1. Nah, ketemu solusi khususnya. Kurang lebih gitu teman-teman semua. Ada yang mau ditanya nggak? Halo, kedengeran nggak suaranya? Masuk, Kak. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Yang, aduh mana ya? Kok bisa di zoom? Yang rumus-rumus AB ini kalian apalin juga ya, itu ada di modul 2 kalau nggak salah. Takutnya muncul lagi gitu. Beda bentuk. Halo teman-teman, ada yang mau ditanya lagi nggak? Cukup atau lanjut aja ya? Lanjut ke soal selanjutnya. Tapi kalau ada yang mau nanya, langsung ini aja open mic. Nah ini nomor 2. Nomor 2 ini yang dicari nilai eigen dan faktor eigen. Terlebih dahulu diketahui matriks T. Aduh, malah kecoret. Nah ini matriks T. Terus yang ditanya itu nilai eigen dan faktor eigen. Cara pertama untuk nyari nilai eigen itu adalah kita nyari ini T min lambda dikali matriks identitas. Pertama kita nyari T min lambda dikali matriks identitas. Tinggal masukin aja matriks T-nya karena udah diketahui di soal. 2, 1, 4, min 1 dikurangi lambda karena matriks identitas, maka 1, 0, 0, 1. Kali ke dalam lambdanya. Akhirnya dapetin lambda 0, 0, lambda. Nah, dikurangin sama matriks T. Dapatlah matriks T-nya. 2 min lambda, 4, 1 sama min 1 min lambda. Ini lambda ya teman-teman. 2 min 1, 1, 4 sama min 1 min lambda. Nah, dapat nih kita T min lambda dikali matriks identitasnya. Nah, setelah itu diapain? Kita cari nilai eigennya pakai determinan. Nah, determinan dari T min lambda dikali matriks identitas itu besarnya sama dengan 0. Nah, determinan dari T minus lambda dikali matriks identitas itu sama dengan 0. Nah, tinggal dimasukin aja matriks yang T minus lambda dikali identitasnya. Tinggal dimasukin T minus lambda kali matriks identitasnya. 2 min lambda, 4, 1 sama min 1 min lambda. Cari determinannya, kali silang. Jadi 2 min lambda dikali min 1 min lambda, pakai cara determinan biasa ya. Sama dikali 1 dikali 4. 2 min lambda dikali min 1 min lambda dikurang 1 dikali 4. Nah, dari sini kita bakal dapat persamaan kuadrat. Dapatlah persamaan kuadrat. Nah, setelah dapat persamaan kuadrat, tinggal difaktorin aja kayak biasa. Dapat nilai lambdanya atau nilai eigennya. X min kuadrat X lambda kuadrat min lambda min 6 itu difaktorin jadi lambda min 3 dikali lambda plus 2. Nah, lambdanya dikeluarin, lambda sama dengan 3 dan lambda sama dengan min 2. Dapatlah nilai eigennya.
Nilai eigennya itu lambdanya itu ya. Nah, ini baru nyari nilai eigennya. Baru sore. Nah, selanjutnya kita nyari faktor eigen dari nilai eigen yang kita udah dapetin. Nah, nilai eigennya itu kan tadi ada 2 tuh. Yang 3 sama min 2. Tinggal di apa namanya? Tinggal masukin ke sini nih. Ke sini nih. Nah, T dikali X, matriks T dikali X sama dengan lambda dikali X. Nah, matriks T-nya kan udah kita ketahui tuh di soal. Tinggal dikaliin aja. 2x1 min x2 sama dengan 3x1. 4x1 min x2 sama dengan 3x2. Habis itu di otak-atik. Didapetin persamaan baru, yaitu min x1 min x2 sama dengan 0. Dari pindah ruas ya. 3x1-nya pindah ruas ke kiri, jadi minus x1 dikurang x2 sama dengan 0. Begitu juga yang persamaan yang bawah, yang ini nih. Pindah ruas, 3x2-nya pindah ruas ke kiri, ke kiri. Iya, ke kiri maksudnya. Ke kiri jadi min 4x2. Jadi 4x1 min 4x min 2 min 4x2 karena sama-sama 4 dibagi 4 akhirnya dapat x1 min x2 sama dengan 0. Nah, gitu. Habis itu dipindah ruas lagi yang ini persamaan ini. Jadilah ini x1 sama dengan x2. Nah, karena kita udah dapat ininya x1 sama dengan x2, kita misalin next step cara selanjutnya itu kita misalin x1 sama x2-nya. Kita ambil aja x1 yang kita misalin, x1 sama dengan t. Nah, karena x1 sama dengan x2, otomatis x1 sama dengan x2 sama dengan t juga. Nah, kita udah dapat nih x1 sama x2-nya. Nah, sebentar ya. Nah, ini nah, ini kan tadi x1 sama x2-nya sama dengan t. Nah, ini t ya. Ini t ya, teman-teman. Nah, ini juga t. X1 sama dengan T, X2 juga sama dengan T. Nah, tinggal kita keluarin aja T-nya. T-nya kita keluarin untuk dapat nilai dari matriksnya. Nah, T-nya keluar, jadi X1, X2 itu sama dengan T dikali matriks 1 sama 1. Nah, inilah yang bakal jadi vektor eigen. Vektor eigen dari lambda yang sama dengan 3. Nah, gitu teman-teman. Untuk nyari apa namanya? Vektor eigen. Nah, selanjutnya vektor eigen yang lambda sama dengan min 2. Kurang lebih stepnya sama ya. Nah, ini sama dikali dulu, dimasukin dulu rumus yang matriks T dikali X sama dengan lambda dikali X. Dikali sedemikian rupa sehingga didapetin persamaan ini nih. Nah, dapetin persamaannya, kita rubah semua persamaannya jadi sama dengan 0. Sama dengan 0 juga. Nah, karena udah persamaannya udah sama dengan 0 semua, selanjutnya kita misalin X1 sama dengan T. Nah, kita misalin X1 sama dengan T, maka 4T plus X2 itu sama dengan 0. Sesuai persamaan tadi. Nah, tadi pindah ruas, jadi X2 sama dengan minus 4X1, yang mana X1 itu sama dengan T,
sehingga X2 sama dengan min 4T. Nah, udah dapat nih apa namanya X1 sama X2-nya. Tinggal dimasukin kayak tadi lagi. X1 X2 sama dengan matriks T min 4T, dikeluarin T-nya jadi T dikali matriks 1 min 4. Nah, inilah yang disebut yang jadi vektor eigennya dari lambda sama dengan min 2. Nah, kurang lebih gitu teman-teman semua. Untuk dapetin vektor eigen harus nyari nilai eigennya dulu. Mungkin gitu aja sih. Ada yang mau ditanya soal yang ini atau soal sebelumnya? Halo? Kak, izin nanya Kak, Iya, masuk. bagian tadi lambda yang sama dengan 3 itu kan ada persamaan min X1, min X2 sama dengan 0. Terus ujungnya jadi X1 sama dengan X2 itu dari mana ya Kak? Yang mana, yang mana? Boleh diulang nggak? Di bagian, nah ini vektor eigen ini, untuk yang lambda sama dengan 3, itu kan ya. ada yang di bagian min X1, min X2 sama dengan 0. Nah, itu nanti menghasilkan X1 sama dengan X2 itu dari mana ya, Kak? Yang dari bagian mananya? Dari yang ini. Yang itu, Kak, yang udah kaliin X-nya terus disama denganin min X1, min X2 sama dengan 0 itu, Kak. Yang bagian ini, atas. Ini ya? Ini. Iya, ya itu. Itu min X1, min X2 sama dengan 0. Oh, ini nih. Ini sebentar. Itu salah nggak sih kayaknya? Bukan 2x1 min x2. Tapi 2x1 plus x2 itu. Karena ini kan kalau dikali itu 2x1 sama plus x2 ini. Karena ini kan 21 bukan 2 min 1. Oh iya, benar. Oh iya, maaf tadi. Ini seharusnya tanda plus ya. Nah, kalau tanda plus tinggal di pakai cara biasa. Karena ini 2x plus 1. Maaf ya, tadi ini ada salah perhitungan di matriksnya. Keliru. 2x plus 1, 2x1 ditambah x2 sama dengan 3x1. Habis itu pindah ruas yang 3x-nya. 3x pindah ruas ke kiri, jadi min. Jadi min 3x1 ditambah 2x1. Nah, ini juga plus. Ian, itu deh, emang negatif. Hah? Tapi enggak tuh kan? Matriksnya ini ini 1 apa min 1 yang sebelah sini? Salah hitung. Ini kan 2x1 ditambah x2 sama dengan 3x1. Itu pindah ruas. 3x1 jadi minus x1 ditambah x2. Pindah ruas x2 ke kanan jadi minus x1 dikurang minus x1 sama dengan minus x2. Jadi x1 sama dengan x2. Ini kurang tandanya salah gitu. Ini seharusnya plus ini, seharusnya plus 2x1 plus x2. Itu tadi siapa tadi yang ada yang mau ditanya lagi nggak? Halo, kedengeran nggak suaranya? Teman-teman ada yang mau ditanya lagi nggak?
Itu ya tadi Fani tadi yang nanya ya. Iya Kak, Tadi salah hitung sudah di ini ya, dijawab. di matrix. Iya Kak. Oke, oke. Mana tadi ini? Itu teman-teman ada yang mau ditanya nggak sebelumnya? Soal nomor 2, soal nomor 1. Ini teman-teman yang rumus AB ini kalian cek-cek lagi di modulnya yang di ada berapa bentuk kalau nggak salah, ada 3 kalau nggak salah di modul 2. Untuk cari solusi khusus harus cari solusi umumnya dulu. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanya nggak? Yang teman-teman yang lain? Moga-moga pola soalnya sama sih, semoga sama. Biar tinggal ganti angka doang. Halo teman-teman, ada yang mau ditanya lagi nggak terkait tutor ini, terkait Madas? Oh, kayaknya udah nggak ada yang mau nanya lagi deh. Oh gini Tun, ntar kalau seandainya mereka ada nanya, itu sistemnya gimana Tun? Dari entry dulu, terus ke ini, atau gimana? Tun? Ya, halo, gimana? Ini, kalau seandainya misal mereka ada nanya, gitu kan, mengenai soal-soal gitu, dia nanyanya ke kalian dulu, ke Pendri dulu, atau langsung PC ke ini ya? Kayaknya berapa jumlah Oh, kali kalau misalnya mau nanya-nanya soal gitu, kalian bisa ke anak penerinya langsung, atau bisa ke kakak asuh, atau bisa juga ke asisten tutorial kalian. Jadi terserah kalian yang mana aja. Gitu. Tapi kalau misalnya mau ke penri, ya kita ngeladenin sebisa kami gitu. Kakak asuh. Kalau bisa sih kakak asuh dulu ya, supaya bisa lebih dekat gitu. Gitu Pen. Jadi 200 sama Apa benar nggak? Oh, oke Tun. Oke, jadi kalau seandainya ada mau nanya-nanya soal, nanti bisa lewat kakak asuhnya atau lewat ini Pendri divisi pendidikan riset dari ini Kak Hayatun atau anggotanya gitu. Biar nanti disampaikan ke anggota tutor Mas Otika. Oke, kalau seandainya Ya benar. tidak ada yang mau nanya lagi, mungkin bisa ditutup sama Kak Hayatun. Oke, kalau nggak ada mau ditanyain lagi, oke, nanti kalau misalnya ada mau nanya-nanya bisa lewat ke divisi ke anggota divisi PNRI atau bisa ke kakak asuh atau ke nanti ke asisten tutorial kalian gitu kan, nanti di TBB kan ada dari LTPB gitu. Terus nanti rekaman ini nanti kalau misalnya kami nggak ngasih link rekaman, nanti kita akan share di YouTube, di kanal YouTube Himaktu kita gitu. Nanti jadi lihat di sana aja gitu, merupakan gerakan mendukung himpunan kita sendiri. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, saya tutup. Sekian, semoga apa yang kita pelajari sama-sama ini menjadi berkah dan manfaat bagi kita. Semangat UTS-nya, semangat belajar gitu. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alam. Terima kasih Bang. Oke.
Kasih Kak. Ngasih Kak, izin live Kak. Terima kasih, Kak. Kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.